Santai. Ya sabar Thomas. Siapa yang merasa ngangguin pelanggaran? Berdiri, set. Yang bikin betah di pondok tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa MBS TV semuanya. Jadi kali ini kita sedang melaksanakan podcast lagi nih Sim. Podcast Santri Bercerita. Iya, Santri Bercerita. Episode berapa ini? Episode berapa? 6 kali ya? 6. Iya, Episode ke-6. Episode ke-6. Nah, jadi nggak usah panjang lebar lah ya. Iya, jadi sekarang kita sini mau ngapain nih, Kip? Ya, di sini kita udah disediain. Perkenalan dulu. Oh, kalian pada nggak tahu sama kamu kan? Iya, perkenalan. Tapi kalau saya ini udah terkenal sih kayaknya. Nggak perlu perkenalan deh. Nggak bercanda. Jadi perkenalan dulu. Kenalin, nama saya Ahmad Sakib Hidayat. Saya santri kelas 11 IPA 3. Saya berasal dari Sukoharjo. Kalau saya sendiri Muhammad Tasimbillah dari kelas 11 IPA 1 yang harusnya sekarang kelas 12. Ini dong gak ketahuan nih. Nasib masuk Takasis ya gini. Ya tapi ya nggak apa-apa lah ya. Betah lah ya. Betah. Aman lah. Worth it lah. Mundur 1 tahun ini cukup worth it lah. Iya, kita langsung masuki soalan yang pertama. Sweet yang menang ngambil. Oke. Batu, gunting, kertas. Batu, gunting, kertas. Batu, Gunting kertas. Langsung sah. Nah ini udah berapa lama mondok dan apa yang bikin betah di pondok? Siapa dulu yang jawab? Ya kamu no. Aku sialan. Astagfirullahaladzim. Udah berapa lama mondok dan apa yang bikin betah di pondok? Kasih paham gak sih? Kalau masalah lama di pondok nih ya. Saya lihat peci nih. Peci udah coklat merah-merah begini. Emang udah sepuh ini. Stickbar ya. Ini nih, udah robek-robek nih. Iya. Udah robek-robek. Nggak usah dilihatin juga kali sih. Jadi udah berapa lama mondok? Saya mondok udah dari tahun 2019 dan ya di MBS Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta, Prambanan tercinta cuy. Jadi udah 5 tahun mondok dan betah berarti ya, 5 tahun ini betah berarti ya. Nangis dikit ya lalu. Jadi dan apa yang bikin betah di pondok? Jadi teman-teman kalau kalian mondok nih, apalagi yang masih nubi-nubi yang baru aja masuk itu, kalian tuh harus mencari apa yang bikin kalian betah. Contohnya, kalau saya itu terkadang tuh ya problematika anak-anak tuh kayak yang mungkin kangen orang tua, kangen HP, atau kangen apalah sesuatu yang di rumah. Jadi kangen sama Fulanah gitu ya? Kangen sama Fulanah gak boleh. Atau kubuzina. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kita tuh harus mencari apa yang bikin kita tuh betah di pondok. Betul banget. Iya. Jadi kalau di MBS ini, wah gila sih. Ekstrakurikulernya tuh bagus-bagus. Ekstrakurikulernya tuh dari mulai HW, TS, SMA-nya ada kokam, ini tuh asik banget. Jadi dulu waktu saya masih SMP waktu di sini tuh saya mulai mencari bakat. Jadi saya tuh alhamdulillah bisa mengembangkan bakat saya. Mungkin saya suka bahasa Inggris, saya kembangkan bahasa Inggris. Terus mungkin saya suka public speaking ya, saya up di public speaking. Saya suka di kepanduan ya, saya ikut Hizbul Waton, saya ikut silat. Kamu nih suka public speaking toh? Iya, inget banget. Dulu tuh kenal cuman Sakif mana. Ternyata Sakif tuh emang beneran suka public speaking cuy. Sering banget setiap kali ada acara tuh Sakif maju orasi, pasti orasi. Gak pernah yang lain. Ya emang kayak gini kerjaan. Ya jadi dan apa yang bikin betah di pondok? Jadi lakuin apa yang ente suka. Kalau ente suka, ente bakal enak ngejalaninnya. Tapi jangan melanggar. Sebisa mungkin jangan melanggar. Jangan melanggar. Itu poin penting itu. Ente gak pernah melanggar sih. Waduh. Kalau dibilang nggak pernah sih ya, saya tidak sesuci itu ya. Ya gitu pokoknya ya. Yang bikin betah di pondok tuh ya lakuin apa yang kamu suka, sehingga nanti kamunya bakal nyaman tuh hidup di pondok. Gitu aja sih. Nah, kalau aku sendiri ya. Tasim ini. Udah berapa lama mondok? Mondok itu dari Takasus kelas 10 sekarang kelas 11. Berarti masuk tahun ketiga. Awal masuk pondok tuh awalnya aneh loh ngerasanya loh. Aneh gimana tuh sih? Kan awalnya
aku tuh fortasi itu dapetnya online. Votasi online. Jadi fortasi online kamu duduk set pakai baju koko, celananya tangan pendek. Depan komputer. Depan laptop. Duduk. Set. Ini acara ngapain sih? Aduh lama banget. Buka HP. Kapan lagi fortasi buka HP? Kalian fortasi ngapain? Outbound dong, fortasi mau HP, fortasi mau di pondok deh. Outbound, dikejar anjing. Serius? Kamu tuh? Iya, fortasi dikejar anjing, kurang ajar. Ya terus, lanjut. Dan dong. apa yang bikin betah? Nah ini, aku pertama kali masuk pondok itu kan setelah online 1 bulan, belajar lewat Zoom sana sini, bener-bener bosen, nggak ada yang masuk. Habis itu pas akhirnya masuk sini bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus 2021 berarti. 21 udah 21 dong. Oh, iya. 2021. Itu tuh masuk itu bener-bener orang-orang nih, santri-santri baru nih, yang tak kasus kelas 10, kelas 7. Meskipun badannya gede-gede nih, biasanya pas pelukan sama mak bapak tuh nangis. Aku nggak mau mondok gitu. Mama, aku takut. Gak apa-apa nak, ini ilmu ya. Ini ilmu, iya, semangat ya, nak semangat. Tapi aku enggak. Aku pelukan, udah HP titipin ke orang tua, set datang sambil bawa tas, bawa koper segala macem. Ayo kita cari apa yang bikin betah. Kebetulan pas itu langsung fortasi, ada acara besar tuh. Lihat, wah fortasi keren banget, wah mewah banget. Langsung, ini bisa bikin aku betah. Terus ngeliatin, ada santri-santri yang celananya tuh dipotong sama keamanan. Karena apa? Pensil. Oh, pensil, nge-slit gitu ya? Aku nggak suka dihukum, berarti aku harus taat. Nah, itu. Gini ya, kalau dari aku sendiri gini. Kalian mau betah, kalian tuh nggak usah sebisa mungkin nggak perlu ngeremehin elemen apapun yang ada di pondok. Mau itu kakak muda kalian, mau itu adik kelas kalian, asatidnya, atau ekskulnya mungkin. Jangan diremehin dan sebisa mungkin jangan melanggar. Udah, itu tips betah. Karena kalau kalian ngeremehin, kalian dicegat, tiba-tiba kalian misalkan diomongin, kamu ngeremehin saya toh, kamu ngeremehin ini, nih. Enggak tenang hidupnya. Gak tenang, gak nyaman, mesti mangkel gitu loh. Iya. Mesti mangkel ya nggak sih? Kamu lagi jalan, kamu jalan senyamannya gitu kan. Tapi kamu nggak ngeliat ternyata jalanmu itu di mata orang lain tuh meremehkan itu. Kamu kok jadi santri baru kok gini banget, kamu kok kayak gini. Gak betah, gak akan betah gitu. Bakal dianggap so jagoan. So jagoan ya. Cukup ya? Cukup banget sih. Gantian kamu yang ngambil. Oke. Kamu yang ngambil sekarang. Set. Set. Oh my god, ya Allah. Udah berapa juz? Udah hafal berapa juz? Gimana tips and trick buat hafalin Al-Quran? Jadi teman-teman, kalau antum-antum ini sekolah di MBS atau mau sekolah di MBS, jadi kalau di MBS itu metode untuk tahfidnya tuh kelas 1 SMP nih, kelas 1 SMP sama tahsus kayak mutasim ini tuh ngajarin tahsin dulu. Oh enggak, takasus tuh kan syarat masuknya udah bisa baca Quran. Oh, udah bisa baca Quran. Jadi langsung hafalan juz 30. Iya, salah berarti. Tahsin itu untuk kelas 1 atau kelas 7. Nah, itu. Nanti kelas 2-nya juz 30 ya? Kelas 2, ya kan kamu yang kelas 2, aku yang nggak tahu. Iya, kelas 2-nya juz 30. Terus nanti kelas 3-nya juz 29. Baru nanti kelas 1 SMA-nya tuh Juz 1. Juz 1. Nanti kelas 2 SMA-nya juz 2. Juz 2. Jadi alhamdulillah sekarang udah lolos 4 juz sih. Tapi udah mau lolos 4 juz, OTW 4 juz. Jadi gimana tips and trick buat hafalin Al-Quran? Jadi teman-teman, yang namanya kita baca Al-Quran itu, Al-Quran tuh apa sih? Petunjuk yang dikirim Allah buat kita semuanya. Jadi gimana caranya tuh? Jangan baca Quran kalau sempet doang. Jadi gimana caranya tuh kita tuh harus menyempatkan waktu untuk baca Quran. Misal nih, godaan yang paling berat nih ya, itu pagi hari. Pagi hari tuh pokoknya abis sholat subuh tuh pengen tidur banget gak sih? Iya, jadi saya tuh kayak pengen langsung balik ke asrama nih, langsung itu kasur tuh gak ada makna tuh, kayak ayo tidur, tidak, aku ingin mandi, tidak. Soalnya emang sesejuk itu cuy ya, abis subuh tuh, wah, kayak tuh tidur. Kalian bangun kan, bangun tahajud kan, di bel, itu sekitar jam 3:30. Itu dari jam 3:30 kalian bangun berangkat masjid sampai selesai sholat tuh sekitar jam 5 kurang.
itu tuh kasur tuh yang awalnya dingin kalian timpa tuh jadi adem lagi dan kalian tuh pegang kasur, pek, Asli tuh udah gak magnet gitu. langsung gila. Langsung super gitu. Nah jadi ya gimana caranya tuh kalian kalau misal belajar di pondok itu kalian tuh bakal belajar yang namanya manajemen waktu dan ada yang namanya skala prioritas. Ngeri banget ya. Bahasanya tinggi banget nih. Nah jadi kita tuh harus bisa pinter-pinter manajemen waktu. Jadi kita tuh harus bisa membagi-bagi. Yang ini harus dilaksanakan kapan, harus dilaksanakan kapan. Sehingga kita nanti bakal gak keteteran. Kalau saya sih ya biasanya nahan-nahan habis subuh nggak tidur. Jadi masih bisa merojaah dikit-dikit. Kalau enggak ya habis sholat itu bentar lah kita baca sehalaman tuh dibaca 2-3 kali itu udah cukup. Jadi kalau tips dari aku sih habis sholat sih ya. Habis sholat itu baca di murojaah dikit-dikit. Apalagi kalau pagi hari itu tuh gampang banget ngapalin Otak tuh masih fresh banget. Iya, jadi gampang banget nyantol tuh gampang banget tuh. Belum ketumpuk rumus ini, rumus itu. Iya. Kaidah ini, kaidah itu. Kalau siang itu udah hawanya tuh udah nih meja deh. Meja pun bermagnet. Iya. Kalian Superman di meja tuh bisa cuy siang-siang. Mau itu kelas panas, sejuk. Kalau udah siang tuh Aduh, ya mungkin karena emang jam tidur kita nih nggak sebanyak jam tidur di luar ya. Iya. Jadinya siang tuh Tapi ya itu bikin kita tahan banting coy. iya, itu dia. Terus kalau Ayu Mutasim gimana nih? Nah, kalau aku sendiri ya, aku tuh di SMP tuh kebetulan SMP ku ada program kelas tahfidz. Waduh, ikut kamu? Ikut. Widih. Awalnya bisa masuk 3 nih, mau reguler, tahfidz atau progresif. Terus karena saya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, Asik. Bisa jatah belum tuh? nanya pendapat bapak, Bi, masuk mana ya Bi? Abi tahu kan abang bisa masuk 3-3-nya? Masuk tahfidz aja. Tahfidz itu insya Allah pelajarannya kekejar, tahfidznya dapet. Udah, masuk kelas tahfidz, lulus SMP itu dapat 3 juz alhamdulillah. 30, 29, 1. Jadi nyampe sini tuh takasus kelas 10 itu hitungannya cuma murojaah doang. Asik gitu. Sekarang yang beneran ngafal itu juz 2. Juz 2. Cuman karena fokus ngafal untuk lulus di sini jadi sayang sekali juz 29-nya agak keteteran ya. Iya sih ya. Terus kalau tips and trik hafalan versi aku ya, itu agak sama. Sempetin waktu dan abis subuh. Abis subuh itu fresh, tangan masih fresh. Sama ini maghrib ke isya. Nah maghrib ke isya ini biasanya untuk santri-santri baru. Biasanya tuh kalian sholat maghrib, balik asrama, makan. Ada waktu kosong sekitar 10-15 menitan sebelum azan isya. Nah itu. Kebanyakan santri-santri itu mereka pada main atau nggak tidur di masjid. Sangat disayangkan sebenarnya. Padahal kalau ngafal itu kalian ya kalian tuh nggak usah niatin ngafal lah, kalian baca satu halaman bareng 2 atau 3 kali kan. Misalkan kalian hafalin 1 halaman, niatnya cuma baca doang nih 1 halaman. Habis subuh kalian baca 3 kali, habis maghrib kalian baca 3 kali. Itu nanti tanpa kalian sadari itu tuh udah kerekam loh di otak kalian tuh. Nyantol. Udah nyantol. Jadi nanti tiba-tiba kalian suruh hafalan, kalian tiba-tiba dites, tiba-tiba secara nggak kalian sadari tuh ya dapat aja gitu, tiba-tiba loh aku udah hafal tuh ayat ini. Itu. Dan yang paling mempengaruhi itu ini nggak cuma buat hafalan doang ya, tapi buat semuanya itu lingkungan. Wah. Lingkungan tuh mempengaruhi banget. Lingkungan. Karena aku sendiri juga ngerasain rasanya dulu kan aku tahfidz sempat online juga. Itu kamu di satu ruangan ngafalin Quran sendirian sama kamu yang satu kelas itu hafalan semua. Itu lebih gampang kamu ngafalin di satu kelas yang isi anak-anak yang lagi ngafalin semua. Meskipun di sini ada yang tidur. Aku ya jujur aja kelas 11 ini ngafalin tuh jadi lebih gampang loh. Ngafalin tuh lebih gampang karena lingkungannya, karena teman-teman yang lain tuh pada hafalan juga. Oh iya. Pertama karena masih pagi, kedua karena teman-teman tuh lingkungannya tuh support untuk ngafal. Jadi enak ya. Enak. Tips yang ketiga, lancarin bacaan Quran kalian. Ini beneran, ini ngaruh banget. Karena kalau kalian mau, gimana ya? Kalian seberjuang apapun untuk ngafal, kalau bacaan kalian tuh masih ngak-ngok, itu jujur aja agak susah. Aku
mulai ngafal Quran itu dari SD. Alhamdulillah dari SD karena udah dimasukin pengajian. Sekalian aku ngelancarin bacaan. Aku ngerasain banget gampangnya hafalan ketika bacaanmu itu udah lancar sama sebelumnya. Jadi lancarnya bacaan kalian itu akan sangat mempengaruhi hafalan kalian. Ini real. Anak Pak Haji nih kayak gini, anak Pak Haji. Nih kalau Abi ngeliat ini bangga nggak nih kira-kira? Bangga nih. Ya udah ini. Lanjut ya. Lanjut. Loh. Set. Apa cita-cita setelah lulus dari pondok? Wah. Apa Kop? Aku nih yang jawab. Ya kamu dulu. Jadi kalau bagi saya sih ya, cita-cita itu relatif. Soalnya emang mindset orang itu beda-beda. Jadi kalau aku tuh lebih suka kayak yang mempersiapkan semua tuh dari awal. Jadi kita tuh punya second choice, third choice, fourth choice gitu. Jadi kayak kita punya banyak pilihan. Tapi ya kembali ke tadi, kita tuh harus nyari apa yang kita suka sehingga kita jalaninnya pun juga enak. Kalau aku sih pengen jadi abdi negara ya. Kalau nggak masuk Akmil ya nanti masuknya Bintara lah insya Allah. Dan nanti kalau misal, tapi kembali ke yang tadi, kalau misalnya emang gak keterima, kita ada second choice. Mungkin aku pengen jadi profesor gitu di laboratorium. Tapi denger kamu katanya lulus nih mau ngambil HI nih. Iya, hubungan internasional. Ya itu juga suka. Jadi dubes berarti ya? Iya jadi dubes tuh. Keluar negeri ya? Itu asik tuh keluar negeri. Ya iya itu. Udah, kalau... Tapi cita-cita yang paling utama itu membahagiakan orang tua ya teman-teman. Wis, asik. Sangat mulia ini. Iya itu mulia sekali itu. Ya itu sih. Atasnya apa atasnya? Kalau aku sendiri ya cita-cita, aku jujur aja orangnya tuh lebih suka yang spontan, lebih suka yang agak dadakan. Jadi jujur aja kalau ditanya, aku kan udah kelas 11, lulus mau kemana? Jujur aja belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau jurusan diambil dari mapel kesukaan, udah ada pilihan lah. Apa tuh? Kembali tadi sesuai saran orang tua. Oh sesuai saran orang tua. Karena mau kalian seberjuang apapun, kalau orang tua kalian gak ridho tuh, ya percuma. Itu mas. Itu dia. Iya. Aku orangnya suka matematika. Meskipun sekarang matematika aku jujur aja agak anjlok ya. Karena gaya Superman tadi. Gaya Superman dan gitu kan. Langsung nggak nyampe kelas tuh langsung lepas sepatu langsung waduh enak banget sih. Iya. Jadi kepikiran juga buat ke STAN akuntansi nasional. Negara, keren, administrasi. Keren. Kalau nggak ke situ, aku juga suka, jujur aja aku agak suka bahasa Arab meskipun aku belajarnya agak malas ya. Timur Tengahnya berarti? Ya kalau dibilang Timur Tengah sih kayaknya enggak ya karena agak berat mungkin ya. Iya, mungkin ambil sastra di sini aja di jauh dari orang tuanya. Habis itu yang pilihan ketiga tuh aku orangnya tuh cukup suka memberikan informasi kepada orang lain. Dan menurut penuturan teman-temanku dan orang tua aku tuh orangnya orang lapangan dan aku tuh bisa jadi pengajar. Jadi kepikiran untuk jadi guru kali ya. Oh my god. Karena kan jadi guru tuh kan kamu punya ilmu, kamu membagi ilmu. Kalau ilmu itu dipakai, pahala jariah cuy. Oh iya, masya Allah, sangat mulia berarti ya. Iya, kebetulan ayahku juga jadi guru udah 30 tahun lebih. 30 tahun tuh? Bener-bener nggak kerja selain jadi guru. Ibuku sebelum jadi orang kantoran pun jadi guru. Oh, jadi guru juga. Ya gitu. Dan aku jujur aja karena ya aku suka loh ngajarin orang tuh. Bukan aku sok menggurui tapi emang asik loh ketika kamu melihat orang yang awalnya nggak bisa dengan penjelasan kamu jadi bisa. Oh, wah itu iya. Bangga. Gitu ya. Seneng gitu kan masalahnya. Iya. Apalagi kita dulu jadi mudabir kan. Kamu iya, dulu jadi mudabir kan? Aku jadi mudabir dong. Nah, anak-anak kelas 7 nih, aku kan dulu mudabir kelas 7 ya. Ya mereka yang awalnya gak tahu apa itu bel keberangkatan, apa itu bel keterlambatan. Dulu ada udah keberangkatan nih ya. Akan habis makan tuh, dia masih ngelap piring. Terus aku ya karena nggak mau mereka terlambat dan aku juga nggak mau dihukum. Karena aku nggak betah kalau dihukum tuh. Iya benar. Ayo berangkat cepet, itu udah keberangkatan. Nanti kalau terlambat, Ahi nggak bisa bantuin loh. Ya sabar Thomas. Masih ngelap piring. Wah itu, Tuh nggak tahu ya rasanya dihukum sama keamanan pusat nih. sangat santai. Wah udah dihitung tuh udah.
tuh ngalahin Naruto tuh. Iya itu kilat kuning gitu. Kita lari sama kita dikejar dihitung sama keamanan tuh langsung Pus gitu kan. itu sekali ngelangkah tuh 3 meter langsung langsung keluar gerbang itu. Terus gimana tuh si bocah? Si bocah ya udah ninggalin kan karena kan masih banyak bocah yang belum paham tuh. Ayo berangkat. Terus kayak ngitung waktu kan, waduh ini kayaknya udah hampir keterlambatan nih. Terus tak tinggal. Ditinggal sama Tasim. Ditinggal karena masih ada yang lain kan ada yang lagi piket asrama tuh kebetulan tuh. Iya. Jadi tak serahin sana aja. Berangkat dan alhamdulillahnya nih ya. Dulu kan sempat terlambat juga tuh. Ngeliat buku keterlambatan set. Asramaku gak ada yang terlambat. Anggota-anggotanya gak ada yang terlambat. Dan aku tuh jujur aja bangga. Ketika mereka yang awalnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu peraturan pondok, sekarang tuh, banyak yang berprestasi malahan. Iya juga ya. Meskipun yang ngedidik gak cuma aku doang, ada teman-teman muda bir yang lain. Iya, tetep lah. Dan itu tuh bangga loh. Apalagi ketika kalian ngeliat ketika ada pengumuman prestasi, terus anggota kalian maju. Yang dulunya anggota kalian tuh maju, wah. Tuh masa itu anggotaku dulu itu. Anggotaku tuh. Didikan saya itu. Wah itu. Ada perasaan kayak apa ya? Bangga gitu. Ya, kebahagiaan tersendiri gitu loh. Iya, kebahagiaan tersendiri. Melihat orang-orang tuh berhasil dan ada campur tangan kita di situ. Jadi ya. Jadi itu. Udah deh. Lanjut ya. Lanjut lah. Set. Bisa satu ternyata sih. Apa tuh? Ini buat kamu banget sih, Kop. Apa coba? Seberapa sering melanggar aturan pondok, kenapa dan apa alasannya? Seberapa sering melanggar? Seberapa sering melanggar di pondok? Nih, sebelum diceritain nih sedikit info ya. Sakif nih dulu sebelum jadi mudabir, mudabir ini istilah kayak kakak asrama lah ya gitu lah. Iya, kakak asrama, perawat lah. Si Sakif nih sering melanggar. Jadi dia kan asramanya kan beda kompleks sama aku tuh dulu pas aku masih takasus. Dia tuh sering datengin IPM-nya. Loh, Kip, ngapain? Ya biasa lah orang sibuk sambil pegang kertas isinya tulisan-tulisan Quran semua kan dihukum. Oh, gini tuh. Ya nggak apa-apa. Seberapa sering kalian melanggar aturan pondok? Kenapa? Dan Apa alasannya? Apa kok? Jadi dulu waktu saya masih kelas 1 SMP itu ya melanggar sering tuh. Jadi kalau di pondok itu ada beberapa aspek utama yang harus dipatuhi sama anggota. Yang pertama itu adalah bahasa, yang kedua ada kebersihan, lalu yang ketiga ada keamanan. Wow, aku ini mahkamah mana yang nggak pernah aku masukin? Udah nyicip semuanya? Udah dicicipin semua nih. Berbahasa, keamanan, kebersihan udah semua nih. Jadi kayak yang seminggu nih kayak masuk mahkamah tuh 5 kali bisa ya. Langganan. Iya, saya kak dulu tuh kak. Misal nih, contoh aja bahasa. Bahasa itu tuh kayak yang sulit banget, apalagi kalau keceplosan bahasa Jawa, keceplosan bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa daerah di sini lebih berat lagi kan? Iya, kalau di sini tuh kalau pakai bahasa daerah nggak boleh. Ya minimal pakai bahasa Indonesia lah kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi lu sering banget masuk mahkamah pusat gitu. Ya gitulah, misalnya seminggu masuk 3 kali, 4 kali bisa itu. Terus kalau keamanan pelanggarannya apa sih? Keamanan ini wah nggak tahu ya, aku nih orangnya dulu cukup bersih. Kalau keamanan kayaknya mulai jarang sih. Cuma kalau kebersihan tuh dulu kayaknya sering kayak meludah sembarangan atau buang sampah nggak pada tempatnya. Gitu aja sih, tapi ya yang lumayan sering gitu sampai kadang tuh bikin sebel mudabir gitu loh. Ya sampai terkenal di komplek yang berbeda tuh. Jangan. Luar biasa loh itu. Itu udah bahaya banget. Sesering itu. Sesering itu. Nah, kalau aku sendiri ya. Kalau aku nih orangnya jujur cukup bersih ya. Cukup bersih. Ya kalau ibaratnya kertas hitam nih coretannya segini lah, nggak sampai penuh kayak Sakif gitu lah. pelanggaran kecil lah jelas sering. Contohnya kayak, tapi itu dulu orangnya tuh emang bener-bener ngelakuin. Kalau ditanya ya udah jujur. Soalnya kalian melanggar, kalian jujur, langsung dihukum, langsung selesai. Enak. Karena orang-orang, alhamdulillahnya kakak asramaku dulu tuh
menghargai kejujuran loh. Selama kamu jujur, hukumannya tak kasih ringan. Dulu kan aku baca Dalilut Thalib kan, buku panduan santri itu. Iya, buku panduan santri itu. Buku halaman belakang. Warna hijau ya? Aku warna biru. Oh, punya warna Kalau biru ya? buku warna biru, angkatanku warna biru. Buka, set. Dilarang makan minum sambil berdiri atau berjalan. Jadi pas mudabirnya nanya, siapa yang merasa ngelakuin pelanggaran? Berdiri, set. Yang lain tuh yang pelanggarannya nggak puasa, pelanggarannya nggak pakai bahasa, nggak nyekip piket. Aku makan berdiri. Dah, bener-bener makan berdiri. Ngaku. Ya alhamdulillah paling cuma pusap-pusap doang. Iya. Pernah yang parah tuh apa ya? Paling nyekip piket sih, paling nyekip piket kalau nggak terlambat hitungan dari kakak asrama, dari mudabir. Itu hukumannya tuh, jadi kan malam nih, habis doa, pengumuman dari kakak asrama, sambil dipiketin kita sambil berdiri di lorong. Kan lorong asrama kan ngadep ke asrama-asrama lain tuh, Ya, asrama di lainnya. ARB. Ya kelihatan kan dari bawah. Nah, dari bawah tuh kelihatan. Kita tuh di sana suruh berdiri tengah asrama, baca Quran. Jadi sambil yang bawah-bawah lewat nih, yang piket-piket mahat, piket-piket pondok lewat, ngeliatin tuh kita baca Quran. Baca Quran. Pernah juga disuruh ini ngafalin Ali Imran satu halaman pertama tuh. Oh, 1 sampai berapa? 1 sampai 10 berarti. 1 sampai 10, iya. Ya kan ya? Yang doa itu kan yang paling bawah. Yang paling bawahnya tuh yang doa itu. Iya. Nah, itu. Atau zikrulbana. Ya. Gak terlalu sering. Suci ini, anak suci. Cukup bersih lah nama aku nih. Nggak pernah botak. Gak boleh botak. Cuman kalau botak karena keinginan sendiri jelas pernah lah ya. Iya. Aku pertama masuk sini tuh botak. Bayangin aja dulu tuh gendut, hampir 100 kilo. Emang iya hampir 100 kilo? Iya, masuk hampir 100 kilo, botak. Botak. Habis itu kan dulu kan aku masuk tuh masih covid kan, karantina dulu, pagi-pagi tuh dijemur sambil baca Quran. Aku baca Quran tuh yang bungkuk gini. Aku kan punya fotonya kan, masih punya fotonya loh. Itu bener-bener buang gitu. Sebulat itu cuy. Boboho. Iya kayak boboho. Cuman kalau boboho putih, kalau aku agak hitam aja. Oh enggak, tapi boboho putih banget Cina. Iya, pakai kacamata ya kan. Kacamata. Iya, agak bersih, cuman dibilang bersih-bersih banget, ya enggak lah. Ya, pernah yang melanggarnya ya. Tetap ada pelanggarannya. Lanjut, Kep. Terakhir ini. Ini terakhir banget. Ya Allah, udah sampai terakhir aja ya. Oke, udah sampai pertanyaan terakhir. Kalau orang tua atau keluarga nonton, apa yang mau disampaikan? Ma, anak mama masuk TV. TV-nya MBS. TV-nya MBS, ya nggak apa-apa. Nggak apa, dari sini dulu. Iya, jadi ya buat keluarga di rumah, siapapun itu, terutama ayah sama ibu, ya terima kasih karena telah mendidik saya, telah bekerja keras juga sehingga saya bisa sekolah di tempat sebagus ini. Dan semoga saya bisa lancar-lancar aja dah mondoknya di sini, dan semoga orang-orang rumah, keluarga-keluarga di rumah sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Iya, gitu aja sih ya. Ya, kalau aku sih, aku nih sebenarnya agak pesimis ya sama pertanyaan ini ya. Karena orang tua aku tuh orangnya agak buta medsos. Buta medsos. Jujur gini, aku kan pernah sempet gak sengaja kepotret masuk IG-nya MBS. Itu yang tahu aku masuk IG MBS, itu tanteku. Jadi tiba-tiba, "Bang, abang masuk ini ya? Foto abang masuk di MBS ya?" Hah? Emang iya? Aku kan nggak tahu kan, karena kita kan sini nggak megang HP. Itu juga dikasih tahu sama tante. Hah? Emang iya, mana set? Hah? Aku juga sambil mikir, dikasih tahu tante. Oh iya, orang tuaku nggak tahu itu. Di zamannya semua orang sekarang pakai Instagram, orang tuaku masih pakai Facebook. Emak aku malah nggak megang sosmed apapun, cuman WhatsApp. WhatsApp doang. Apalagi Instagram aja nggak tahu, apalagi YouTube. Orang tuaku YouTube nonton apa? Paling drakor. Drakor. Bapakku nonton YouTube apa paling ya nggak jauh-jauh lah dari yang lagi marak sekarang yang Palestina itu ya. Aduh. Agak sakit sih sebenarnya tak denger kabar-kabar dari berita-berita Palestina itu ratusan bocil mati cuy. Aduh. Ya semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemudahan ya teman-teman ya. Amin. Yeah. Tapi ya
Nanti kalau wartel bilang lah ya, Mi abang masukin best TV terus. Nggak tahu mau ngucapin apa nih? Langsung ya. Jadi ya Mi Abi minta terus dukungannya karena tadi abang juga udah ngomong di awal kalau seberjuang apapun abang, kalau Umi Abi nggak ridho tuh nggak ada artinya. Jadi minta tolong terus Umi doanya, ridhonya. Terus kalau selama ini abang di rumah agak kurang ajar, pemalas, abang minta maaf. Nih, jangan tahu loh, ini tulus loh ini. Oh, ini tulus, iya. Tulus ini. Ya sama terus apa sih? Ya udah sih. Iya. Ya selebihnya ya malu lah kalau ngomong-ngomong di sini nih. Nanti biar di telepon wartel aja. Ya di sini udah cukup. Iya, udah cukup. Habis berarti ya? Udah habis. Wah, kita ngobrol udah berapa lama sih? Gak tahu ya, nggak ngitung ya. Nggak ngitung. Aku bawa jam tapi nggak ngitung ini. Ya, akhirnya sampai juga kita di pertanyaan terakhir dan sudah selesai gitu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian saja dari kami berdua nih. Iya. Ya sampai jumpa di episode Santai Bercerita yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.